Chapter 55. Terjebak pesona presdir dingin. Seminggu berlalu. Jovan dan Jovin dibuat panik bukan kepalang mengetahui sang Momi hilang tanpa jejak. Akila bahkan tidak memberi kabar sama sekali. Anak buah Raihan yang bertugas mengawasi Agila pun menghilang. Ini sangat aneh bukan? Kenapa semuanya menghilang begitu saja? Eli pun tidak bisa dihubungi. Padahal, banyak stasiun televisi yang menayangkan berita mengenai markas IAF yang diserang oleh pihak asing. "Dedi, Momi mana?" rengek Jovin dengan mata mengembun. Satu kedipan saja, air mata yang terkumpul di pelupuk mata Jovin akan berjatuhan. Memirsa putri cantiknya menangis membuat hati Raihan ngilu. Lelaki itu merengkuh Jovin erat, memberi ketenangan lewat tepukan dan usapan. Ia juga mengucapkan sedikit kata penenang kalau semua akan baik-baik saja agar putrinya tidak terlalu cemas. Padahal, ya, Raihan sendiri khawatir bukan main sejak kemarin. Sementara Jovan, lelaki kecil itu sibuk mengotak-atik tabletnya. Ia berniat melacak keberadaan sang Momi melalui kalung yang menggantung di leher Agila. Dalam liontin utama, ada alat pelacak yang sengaja Agila tanam agar sewaktu-waktu jika ada masalah, dirinya bisa ditemukan. Agila itu orangnya perhitungan. Apa saja keputusan yang dia ambil, pasti sudah dipertimbangkan dengan matang. Makanya, wanita itu dikenal sebagai pembuat strategi terhandal di IAF. Hampir 2 jam Jovan berkutat dengan tabletnya, tidak menghiraukan Robert dan Raihan yang sibuk menelepon dengan tubuh mondar-mandir bagaikan setrikaan. Mereka tengah menyiapkan beberapa pasukan khusus untuk mencari ke Calgary secara langsung. Sedangkan Reva fokus menenangkan cucu perempuannya yang sesenggukan. "Ketemu. Momi ketemu," seru Jovan heboh. Seulas senyum terbit di bibirnya, harapan Agila pulang semakin besar. Buru-buru Robert, Reva, Raihan, dan Jovin mendekat. Mereka melirik ke arah tablet Jovan yang menunjukkan sebuah peta dengan tanda merah yang berkelap-kelip. "Ini lokasi Momi, Dat." Jovan menyerahkan tabletnya pada Raihan. Ia kurang mengerti dalam membaca peta begitu. Hanya penuh warna hijau, biru, kuning, dan hitam, tidak ada yang menarik. "Emangnya yang kamu harapin dari peta apa, sih, Van? Gambar pemandangan pantai gitu?" Raihan memperbesar bentukan peta, mencari titik akurat dari keberadaan alat pelacak yang terpasang di kalung Agila. "Ini di pulau terpencil," lirih Raihan keheranan. Bukannya Agila pergi ke Calgary untuk membantu markas IAF yang mendapat serangan? Lalu kenapa titik lokasi Agila berada di luar Kanada? Agila berada di pulau terpencil yang lokasinya lumayan jauh dari Calgary. Ada apa ini? Apa jangan-jangan? Raihan menghela napas kasar. Spekulasi buruk mulai bermunculan di otaknya. "Jovan, kirim lokasinya ke email Dedi. Dedi akan langsung ke sana, cari Momi." Jovan mengangguk patuh. Ia segera melaksanakan perintah Raihan agar proses pencarian bisa dilangsungkan secepatnya. Jovin menyentuh lengan Raihan dengan sorot penuh harap. "Jovin ikut?" "Ya, Dat." Raihan menggeleng tegas, tidak mengizinkan Jovin maupun Jovan ikut bersamanya. Keberadaan mereka bisa menjadi sumber kekuatan juga kelemahan nantinya. Raihan tentu akan lebih bersemangat jika sang anak ikut bersama. Namun, ia takut kalau pihak musuh malah menjadikan si kembar target.
Itu akan lebih sulit lagi. Di mansion sama Grandma dan Grandpa aja, iya. Dedi janji, Dedi akan pulang sama Mommy. Jovin melihat keyakinan besar di binar mata Raihan. Alhasil, gadis kecil itu menurut. Yang penting, Agila segera pulang dalam keadaan baik-baik saja, itu yang diinginkannya. Nanti hubungi Jovin, ya, Dedi. Hati-hati, ya, Dedi, pesan Jovan khawatir. Kala momernya pergi, firasat Jovan sudah tidak nyaman. Dan, saat ini, lagi-lagi Jovan merasakan hal yang sama terhadap sang dadai. Jovan takut, kedua orang tuanya kenapa-napa di luar sana. Bertahun-tahun terpisah, Jovan sangat tidak ingin jika harus kehilangan. Ia masih mau merasakan bagaimana keluarga utuh begitu. Pasti, San. Raihan mengecup puncak kepala Jovan penuh sayang. Bergantian dengan Jovin yang menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Dedi pergi dulu. Jovin akan selalu doain Dedi sama Mommy biar cepat pulang dengan selamat, ucap Jovin berjanji. Raihan tersenyum. Usai menitipkan si kembar kepada Robert dan Reva, Raihan pergi bersama Alvin juga ratusan anak buahnya untuk berjaga-jaga. Feelingnya, ini bukan masalah biasa. Pasti terjadi sesuatu dengan Agila. Aku datang, Oil. Aku pasti bawa kamu pulang dengan selamat. Di suatu tempat, Akila mengumpat pelan mengingat apa yang terjadi. Markas pusat diserang, dirinya membantu mempertahankan markas. Sayangnya, entah bagaimana, satu jarum berisikan obat bius mengarah tepat ke tengkuk belakang Agila. Wanita itu pingsan setelah obat bius dosis tinggi itu bereaksi. Sial, aku lengah. Agila menghela napas panjang. Itu artinya, penyerangan markas disengaja karena mereka mencariku. Aku incaran mereka, bukan markas, simpul Agila pelan. Gimana? Ya, sama markas. Apa yang lain baik-baik aja? Gumam Agila yang khawatir dengan teman-teman IAF-nya. Mata wanita itu beredar, menatapi ruangan tempat ia disekap. Sedetik kemudian, Agila terbelalak. Berapa lama aku di sini? Anak-anak gimana? Agila yang sudah resah, semakin dibuat gundah. Sialan. Jovan sama Jovin pasti khawatir. Akila tak kalah cemas. Ia takut, si kembar akan melacak keberadaannya, kemudian nekat datang kemari. Itu akan sangat berbahaya. Walaupun sebenarnya Agila yakin kalau Raihan pasti mencegah, namun ia tetap gelisah. Aku harus kabur. Akila menggeleng. Salah. Aku harus ngebuat orang yang ngelakuin ini jera. Agila memperhatikan tubuhnya yang diikat kencang menggunakan tali tambang. Sisi baiknya, kedua tangan Agila terikat ke depan. Ini bukan hal yang sulit baginya melepaskan diri. Bermodalkan gigi, Agila berusaha merenggangkan simpul yang dibuat. Ia menarik-narik tali itu tanpa lelah. Memang lumayan lama, tapi membuahkan hasil. Berhasil lepas, Agila mencari jalan keluar. Tidak ada jendela, hanya pintu dan ventilasi kaca di atas ruangan yang ukurannya terlampau kecil untuk tubuh Agila. Satu-satunya jalan adalah pintu tersebut. Tanpa basa-basi, Agila berancang-ancang. Yakin, deh, di depan sana ada banyak orang yang berjaga. Dan, itu artinya, Agila harus siap melawan orang-orang itu sendirian, tidak peduli jumlahnya. Cih, kalian ngeremehin Oil, kan? Jadi,
Jangan salahin aku kalau kalian lihat kekuatan Oail yang sebenarnya. Agila berlari kencang dan melompat. Brak! Pintu kayu itu terbelah karena tendangan kaki. Agila keluar dengan cetakan senyum puas. Para pria yang berjaga di depan sampai syok melihat pintu hancur dan tahanan berhasil keluar. Agila menepuk celananya, menghilangkan debu yang menempel. Kalian mencari masalah dengan orang yang salah, katanya mengintimidasi. Satu persatu dari mereka ditatapi. Oail bukan orang yang cocok dijadikan musuh, bodoh. Chapter 56. Gelek. Setiap insan yang mendengar meneguk Selaiva kuat-kuat. Bulu kuduk mereka berdendang seketika. Ternyata, kalimat yang bertebaran di segala penjuru dunia bukan rumor belaka. Melainkan kenyataan mengerikan yang kini harus mereka hadapi secara langsung. Agila dengan auranya adalah perpaduan terbaik untuk meraup habis-habisan oksigen di udara. Rasanya napas mereka sesak di ruangan seterbuka ini. Padahal, luas rumah ini terbilang lumayan, loh. Tapi, mereka merasa sempit sekali. Namun, memilih mundur pun tidak bisa. Tuan mereka pasti akan melayangkan banyak makian dan protesan jika sampai mereka mengalah. Jadi serba salah, kan? Maju mati, mundur pun hangus. Tidak ada yang benar. Kenapa diam? Ayo maju, aku pasti lawan, kok. Agila merenggangkan lehernya hingga bunyi, krek-krek, menggema. Cukup. Begitu saja mereka merinding bukan main. Apalagi kalau lebih. Ah, tidak. Mereka masih cukup waras untuk tidak mengajak penjelmaan malaikat maut bermain kucing-kucingan. Lalu, mereka harus apa sekarang? Prok. Seketika atensi tertarik. Tiap pribadi menatap ke satu arah, tepat kepada sosok lelaki dengan setelan jas resminya yang bertepuk tangan seorang diri. Agila memandang lelaki itu tajam. Tanpa dijelaskan sekalipun, ia mengerti kalau lelaki itulah yang bertanggung jawab atas insiden ini. Kamu, Agila geram setengah mati. Syukurlah hanya Fatur, bukan dia. Lelaki yang disebut Fatur itu menyunggingkan senyum miring, puas melihat figur Agila berada di kediamannya. Lama nggak ketemu, ya, Oil, ucap Fatur ramah. Agila berdecih. Tidak usah bertingkah seolah-olah kita akrab, Tuan Fatur. Anda tidak lebih dari sekadar mantan sahabat bagi saya. Dia adalah Fatur Afihole, sahabat Agila dan Eli dahulu. Hubungan ketiganya dimulai kala Agila menolong Fatur yang masih belum menguasai betul bela diri, tengah dianiaya oleh beberapa pihak yang merupakan musuh Fatur. Sejak hari itu, hari-hari mereka lewati bersama. Tak jarang, Eli ataupun Agila menjadikan Fatur tempat curhat. Alasannya karena lelaki itu memiliki otak yang cerdas dan bijak. Kata-kata saran yang Fatur berikan selalu menjadi solusi terbaik untuk Agila dan Eli, menenangkan hati dan mengantar kedamaian jiwa. Sayangnya, hubungan ketiganya kandas sewaktu Fatur memaksakan kehendaknya untuk menikahi Agila dan Eli. Ya, lelaki itu ingin kedua sahabatnya berada di sisinya, sebagai istri. Fatur bahkan tanpa segan menyatakan perasaannya kepada Agila juga Eli. Aneh bukan? Agila saja merinding membayangkan dirinya berbagi suami. Alhasil, Agila menolak keras. Namun, Fatur tetap memaksa. Ia pernah nekat menculik Agila dan Eli Kekua untuk dinikahi tanpa seizin pemilik tubuh. Tetapi, Agila berhasil melepaskan diri waktu itu.
Sikap dan sifat Fatur berubah entah karena apa. Mungkin itu terjadi karena kedekatan Fatur, Agila, dan Ellie yang melebihi sahabat. Tidak ada yang tahu bagaimana cara berpikir Fatur sampai lelaki itu bertekad menjadikan Agila dan Ellie istrinya. Jika kasusnya Fatur menyukai salah satu di antara Agila atau Ellie, mungkin itu terdengar wajar, kan? Tapi, dia ingin dua-duanya, Iho. Maruk banget jadi cowok. Agila, kenapa kamu jadi kayak gini? Kamu berubah. Seru Fatur tidak terima. 3 tahun berlalu semenjak kandasnya hubungan persahabatan mereka. Akan tetapi, Fatur tidak pernah melupakan dua sosok wanita yang mengisi hari-harinya itu. Yang Fatur inginkan hanyalah dirinya, Agila, dan Ellie selalu bersama tidak pernah terpisahkan. Itu saja. Kamu yang berubah, Fatur. Desis Agila. Aku berubah. Aku masih sama, Oila. Aku masih sayang sama kamu, sama Ellie. Fatur tersenyum manis. Ia mendekati wanitanya dan tanpa aba-aba menarik pinggang Agila hingga tubuh keduanya menempel. Aku cinta sama kamu, bisik Fatur dengan suara serak di depan paras Agila. Agila balas menatap tajam. Berbanding terbalik dengan binar teduh dari Fatur. Seakan tengah berperang sorot, keduanya hanyut dalam permainan itu. Brak. Aol. Agila terjingkat. La menoleh cepat ke arah pintu utama yang barusan didobrak paksa. Raihan berdiri mematung di sana, menatapnya dengan sorot kekecewaan. Buru-buru Agila mendorong tubuh Fatur hingga rangkulan lelaki itu terlepas. Agila hendak melangkah, namun lengannya dicekal. Lepas, Fatur. Bentak Agila mulai kehabisan stok sabar. Enggak, Oil. Aku enggak akan lepasin kamu lagi. Tekad Fatur tak ingin kalah. Raihan menghampiri keduanya dengan langkah cepat. Emosinya sudah naik ke puncak. Ia menepis tangan Fatur dan menarik Agila ke dalam pelukan. Jauhi calon istriku, ucap Raihan penuh penekanan. Fatur membelalakkan matanya. Calon istri. Lirihnya. Mengalihkan pandangan pada Agila. Apa itu benar, Oil? Iya, dia calon suamiku, sahut Agila tegas dengan penuh keyakinan. Tanpa ragu pun ia melingkarkan kedua tangannya di pinggang Raihan. Raihan yang mendengar jadi tersenyum tipis. Sementara hatinya mengaminkan kata-kata Agila agar segera menjadi kenyataan. Semoga kita emang jodoh dan bisa bersatu, Oil. Bukannya ucapan itu doa. Ellie berlari mendekati Alvin. Selepas mendapati jarak sudah aman dan terjangkau, gadis itu menepuk bahu Alvin tanpa menyapa. Lelaki itu terkesiap sesaat, lantas membalikkan badan dan menatap Ellie tajam. Berhentilah mengageti saya, Nona. Saya masih belum ingin tiada karena terkena serangan jantung, seru Alvin kesal. Mimik serius Ellie tidak berubah setitik pun. Gadis itu menatap Alvin dengan penuh tuntutan. Di mana sahabatku? Tanyanya. Maksud Anda? Nona Agila. Terka Alvin. Ellie mengiyakan dengan cepat. Nona Agila menghilang dan tidak ada kabar sama sekali selama 1 minggu ini. Sekarang, Tuan Muda sedang menuju ke lokasi terakhir mengikuti alat pelacak yang ada pada Nona Agila. Jelas Alvin singkat, padat, dan jelas. Ellie menggigiti bibir bawahnya gelisah. Jika tidak salah, tepat sebelum dirinya pingsan di kejadian hari itu, Ellie mendengar suara seseorang yang familiar di benaknya. Orang yang hingga kini masih berada di antara memori otak Ellie. Lalu, Tuan kenapa di sini?
Kenapa tidak ikut Tuan Muda? Tanya Eli penasaran. Saya diminta untuk membantu tempat ini, Nona. Hanya sebatas itu penerangan Alvin. Lelaki itu tidak ingin berucap terlalu panjang. Apa Anda ingin mengatakan yang lain, Nona? Susul mereka, Tuan. Dalang dibalik semua ini bukan orang biasa, ucap Eli yang khawatir dengan kondisi Agila di luar sana. Seandainya tahu posisi akurat sang sahabat saat ini, mungkin Eli akan bergegas ke sana sendiri tanpa meminta bantuan siapapun. Mendengar penuturan Eli, tubuh Alvin menegang di tempat. Apa benar musuh kali ini memiliki kemampuan tidak biasa? Siapa yang Anda maksud, Nona? Eli menghela napas pelan. Jika tidak salah, dia. Fatur Avihole. Tuan. Fatur. Liri Alvin tak percaya. Chapter 57. Tidak ada yang berubah. Situasi ruangan masih sama mencekam. Bahkan, jauh lebih memanas dari sebelumnya. Itu nggak mungkin. Bantah Fatur tak terima. Agila milikku. Hanya milikku. Raihan membelalakkan mata. Enak saja lelaki ini mengaku-ngaku. Dia saja yang berjuang berbulan-bulan masih belum berani mengklaim Agila sebagai miliknya, tapi lelaki ini malah dengan sesuka hati menyebut kepemilikan Agila. Apa Anda kurang percaya dengan pengakuan kami, Tuan? Jika iya, saya bisa buktikan. Seru Raihan tidak mau kalah. Fatur tersenyum sinis. Kalau begitu, buktikan. Raihan membalikkan tubuh Agila hingga keduanya berhadapan. Tanpa meminta izin atau melayangkan kode, lelaki itu mencium bisbir Agila tepat di hadapan semua orang. Bukan cuma Fatur yang kaget, Agila pun sama terkejutnya. Wanita itu membeku, tubuhnya bagaikan tersengat listrik, jantungnya berdebar kencang. Rai menciumku. Tidak ada balasan dari pihak satunya, Raihan malah semakin menjadi-jadi. Lelaki itu meraih P1 gang Agila dan menempelkan tubuh mereka. Lums, atan bisbirnya kian meliar. Raihan seolah lupa dengan posisi mereka saat ini bahwa ada ratusan orang yang menyaksikan adegan. Tautan terlepas. Napas Raihan dan Agila menderu, saling bersahutan satu sama lain. Netra keduanya bersirobok, sama-sama menyelami binar masing-masing. Dan, sialnya, Agila bisa melihat kilatan goirah di mata Raihan. Menjauh dari Agilaku, teriak Fatur murka. Sepasang kakinya mengayun cepat, mendekati Agila yang ditarik paksa untuk berdiri di belakang Raihan. Berhenti, Fatur. Tubuh Fatur terhenti secara otomatis. Lelaki itu menoleh ke arah ambang pintu. Senyumnya merekah memirsa Eli yang ikut hadir di antara mereka. Eli, panggilnya sumringah. Eli bergegas maju lebih dekat hingga berdiri di dekat Raihan dan Agila. Cukup, Fatur. Hentikan kegilaanmu ini. Pekik Eli tak senang. Ia tidak menyangka jika obsesi sahabatnya itu kian berkembang. Sekarang Eli yakin seyakin-yakinnya kalau otak Fatur memang kurang waras. Kenapa kamu bilang gitu, sayang? Aku nggak gila, kok, tutur Fatur lembut. Raihan yang melihat segalanya melongo. La masih belum mengetahui sifat asli dari seorang Fatur Avihole. Pikirnya, Fatur menyukai Agila hingga rela menculik wanita itu dan memaksakan sebuah ikatan. Lalu, ada apa sekarang? Kenapa dia manggil sahabat Oila sayang? Mengerti arti raut wajah Raihan, Agila pun menjelaskan dengan berbisik,
Fatur suka sama aku dan Ellie di waktu yang bersamaan, Rai. Hah? Kaget Raihan dengan tampang bodohnya. Emang ada yang begituan, Oil? Suka sama dua cewek sekaligus? Agila mengangguk yakin. Iya, tuh buktinya. Menunjuk ke arah Fatur yang berusaha menarik perhatian Ellie. Sayangnya, sebelum Fatur berhasil meraih Ellie, gadis itu sudah lebih dulu merangkul lengan Alvin yang baru saja tiba. Lelaki yang menjabat sebagai asisten Raihan itu sampai tidak bisa berkata-kata karena terlampau tidak menyangka. Aku udah punya pacar, Fatur. Dan, sebentar lagi kami menikah. Tolong jangan ganggu aku lagi, ucap Ellie tegas seraya merangkul lengan Alvin erat-erat. Jujur saja, Agila maupun Ellie masih belum mengetahui alasan dibalik sikap Fatur selama ini. Awalnya, Fatur merupakan sosok penyayang. Lalu, tiba-tiba ia berubah total semenjak meraih kesuksesan. Entah apa yang terjadi dengan otak pemikiran Fatur. Pokoknya, semua terlalu mendadak dan mengejutkan. Jadi, Agila ataupun Ellie tidak memiliki jawaban atas semua pertanyaan yang hinggap di kepala mereka. Hanya mampu menduga-duga saja selama ini. Alvin hanya diam ketika Ellie mengakui dirinya sebagai kekasih gadis itu. Jantung lelaki itu berdebar, merasakan respon tubuhnya terhadap sentuhan pertamanya dengan seorang wanita. Ya, ini kali perdana Alvin dipegang semacam ini oleh perempuan. Bahkan, Jessie dan Reva pun sama sekali tidak pernah menyentuh tubuhnya. Fatur menatap Agila dan Ellie bergantian. Kalian kenapa kayak gini? Kalian hianatin aku. Salahku apa sama kalian, Oil, El? Seru Fatur sendu. Ia menangis tanpa suara dengan sorot pedih. Hatinya tidak rela mengetahui jika kedua wanita yang menjadi penghuni hatinya sudah dimiliki lelaki lain. Fatur, dari awal, kita ini sahabat. Selamanya kita nggak bisa lebih dari itu, papar Agila membujuk. Berharap dengan begitu Fatur bisa kembali ke jalan yang benar, tindakan lelaki itu sangat di luar nalar. Fatur menggeleng pelan. Aku suka sama kalian. Balasnya pelan. Fatur, itu bukan suka ataupun cinta. Itu obsesi dan ketakutan kamu, kata Agila lagi usai menganalisis kondisi. Sejak dulu, kita bareng-bareng. Kamu selalu bilang, kalau kamu cuma punya aku sama Ellie. Perasaan itu yang ngebuat kamu terobsesi. Kamu nggak mau kehilangan kami karena dari awal kita bareng-bareng. Kamu nggak mau kehilangan kebersamaan kita. Fatur, lepasin perasaan itu. Kita masih bisa sama-sama sebagai sahabat, bukan suami istri. Kita bakalan terus ada buat kamu, sama kayak dulu. Jadi, lepasin ketakutan kamu. Jangan buat itu jadi beban. Percaya sama kami, apapun yang terjadi, sekalipun kami menikah, kami akan selalu ingat kalau kamu sahabat kami, sambung Agila menenangkan. Fatur menundukkan kepala. Setiap kata yang Agila ucapkan menamparkan relung hatinya dengan keras, seolah mengisyaratkan kalau semua itu benar adanya. Ya, Fatur takut. Fatur takut kehilangan Agila dan Ellie. Kedua wanita itulah yang menemaninya dari awal. Ia tidak ingin kehilangan momen-momen di mana mereka tertawa, bahkan berkeliling bersama. Jika sampai Agila dan Ellie menikah dengan lelaki lain, sudah pasti mereka pasti melupakannya. Dan, Fatur tidak mau itu terjadi. Maka dari itu, Fatur menganggap perasaan takut kehilangan ini sebagai sebuah daya tarik.
Ia ingin mengikat kedua wanita itu bersamanya. Tanpa peduli jika keputusan yang telah diambil begitu egois apabila dilihat dari sudut pandang orang lain. Akila mendekat dan menepuk bahu Fatur, menguatkan lelaki itu. Aku tahu, kamu bisa. Jangan menyerah, Fatur. Ingat selalu, kita ini sahabat dan selamanya akan seperti itu. Kita sahabat dan selamanya akan seperti itu, tambah Eli dengan senyum manisnya. Jakarta, Indonesia. Si kembar duduk tak berdaya di depan meja. Kedua tangan masing-masing menopang kepala dengan sorot lurus ke arah ponsel dan tablet, menanti panggilan dari Dedi atau Momi mereka. Bahkan, ponsel Robert dan Reva pun diletakkan di meja. Jovan dan Jovin mau merekalah orang pertama yang ditelepon. Lama banget, sih, gerutu Jovin sebal. Saking tidak sabaran, gadis kecil itu mengetuk-ngetuk meja. Robert dan Reva yang memperhatikan cuma bisa geleng-geleng. Kedua cucunya memang sedikit keras kepala. Jovan dan Jovin bersikukuh tidak ingin bermain sampai mendapat panggilan dari seberang. Sudah, sayang, nanti Dedi kalian telepon, kok, bujuk Reva mengusap kepala si kembar. Gimana kalau kita jalan-jalan keluar? Ke mall? Mau? Jovan menggeleng. Enggak, Grandma. Jovan mau tunggu bentar lagi. Jovin pun bergeming di posisi, tidak bergerak sama sekali. Der. Yang ditunggu tiba. Senyum si kembar merekah begitu lebar. Tanpa menanti lagi, Jovan menyambar ponsel Reva dan mengangkat sambungan termasuk menyalakan speaker agar semua orang bisa mendengar. Rai. Berhenti. Diam. Oil. Aku janji Polan. Aku lagi telpon Marnimu. Minggir, Rai. Dikit lagi, Oil. Reva dan Robert mematung. Suara-suara yang terdengar dari seberang sungguh ambigu. Otak mereka otomatis berpikiran ke sana, pergumulan di atas ranjang yang khusus diperuntukkan orang dewasa. Buru-buru Robert merampas ponsel tersebut dari tangan Jovan yang nampak linglung. Hei! Keterlaluan sekali, sih, kalian. Teriak Robert tak senang. Kalau mau buat adonan, nggak usah pakai telepon segala kali. Mau pamer? Iya.